Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo batur-batur Lombok, sekarang di Lombok, di masa di Lombok kendah pokok ngerti bahasa Sasak, bahasa Lombok. Kita pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang nyampe yang tentang kearifan lokal budaya Sasak, yakni Tionghoa dan Indonesia. Pasti pada penasaran kan? Nenek sih. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Sasak. Kearifan lokal artinya pandangan hidup atau strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Di sini juga saya akan membahas tentang revitalisasi prinsip nilai kearifan lokal suku Sasak. Revitalisasi prinsip itu diartikan sebagai menggerakkan kembali prinsip yang belum maksimal. Prinsip di sini maksudnya prinsip-prinsip kearifan lokal suku Sasak. Jadi teman-teman, sebuah bentuk keharmonisan, bentuk tentram, dan bentuk kedamaian itu sebetulnya di setiap desa harus memiliki dan menjadikan kultur yang dominan bagi masyarakat lokal. Tentu kita menginginkan sebuah desa kita itu menjadi bentuk yang harmonis, tentram, dan juga damai. Nah, dengan adanya kearifan lokal dibentuk oleh desa, maka insya Allah akan menjadikan sebuah desa itu menjadi tentram, harmonis, dan juga damai. Selanjutnya kita beralih kepada prinsip-prinsip kearifan lokal suku Sasak. Prinsip ini ada 8 bagian. Prinsip pertama yaitu prinsip kejujuran dan memegang janji. Prinsip ini disimbolkan dengan kata danta yang artinya gading gajah, danti yang artinya ludah, kusuma artinya bunga, dan warsa artinya hujan. Artinya apa? Kata-kata atau janji yang diikrarkan itu harus dipegang teguh dan dipertahankan bagaikan gading gajah yang apabila telah keluar kembali tidak akan masuk kembali, bagaikan ludah yang apabila telah keluar tidak akan menjeratnya kembali, dan bagaikan bunga yang tidak akan mekar 2 kali, dan bagaikan hujan yang apabila telah turun maka tidak akan naik kembali. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip dalam kepemimpinan. Prinsip ini artinya rakyat taat kepada pemimpin. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip dalam menegakkan ajaran agama. Artinya di sini setiap orang harus menjaga hubungan yang harmonis. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kebersamaan. Artinya menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip persamaan. Artinya di sini harkat kemanusiaan setiap orang harus dihargai. Kemudian prinsip kemanusiaan, martabat setiap orang harus dihargai juga. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip dalam pemeliharaan lingkungan. Artinya di sini setiap orang harus memelihara lingkungannya dengan baik. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip dalam perekonomian. Di sini setiap orang dituntut untuk bekerja dengan penuh kesabaran dan keuletan. Jadi menurut teman-teman, yang mana nih prinsip-prinsip yang harus direvitalisasikan? Artinya apa? Mana prinsip-prinsip yang belum maksimal sehingga dimaksimalkan? Nah, kita sebagai penerus generasi bangsa yang akan mewariskan budaya dan kultur yang ada di desa kita, kita harus melestarikan dan merevitalisasikan kultur yang ada. Supaya apa? Supaya mereka akan melihat sebuah desa yang mana di sebuah desa itu menjadi desa yang begitu damai, tentram, dan juga harmonis. Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan untuk berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan untuk berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 39 yang artinya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Beberapa ritual keagamaan maupun ritual adat di Pulau Lombok seringkali mengundang perhatian, seperti bau nyale, presean, dan salah satu yang paling menarik yaitu ritual tradisi nyongkolan. Nyongkolan tersebut merupakan rangkaian dari acara pernikahan masyarakat Sasak.
Nyongkolan merupakan salah satu tradisi lokal Lombok yang dimana sepasang pengantin diarak beramai-ramai menuju rumah kediaman sang pengantin wanita. Saat pelaksanaan nyongkolan, arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh teruna Dadare Sasak dan juga didampingi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara berjalan mengelilingi desa. Peserta iring-iringan diharuskan menggunakan baju lambung atau kebaya khas Lombok, kereng nina atau kain songket, sanggul, dan aksesoris lainnya. Bagi laki-laki menggunakan baju model jas berwarna hitam yang biasa dijuluki dengan sebutan godek nongke, lalu menggunakan kain selewak foto atau sarung tenun panjang khas Lombok, dan menggunakan sapu atau ikat kepala. Dalam tradisi nyongkolan, kedua pengantin diibaratkan seorang raja dan seorang ratu yang diiringi oleh para pengawal dan dayang-dayang istana. Nyongkolan juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada halayak bahwa ada dua orang yang saling sepakat untuk mengakhiri masa lajangnya dan membentuk keluarga baru yang halal. Ada salah satu bunyi hadis yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umumkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di dalam masjid, serta tabukkanlah rebana untuk mendirinya. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, yang dimana kita dianjurkan untuk mengumumkan suatu pernikahan supaya tidak terjebak dalam pernikahan sembunyi-sembunyi. Pertama itu masa jati. Masa jati ialah perwakilan dari dua belah pihak, dari baik pihak perempuan atau laki-laki, untuk menyelesaikan masalah atau untuk membahas tentang prosesi dalam selabar. Selabar ialah musyawarah untuk menentukan besarnya mahar dan kapan dilaksananya akad nikah, dan di sana juga langsung dibahas tentang isu jumlah uang yang dikeluarkan dari pihak laki-laki. Nah, setelah itu ada proses yaitu baik janji. Yang ketiga yaitu nyongkolan, yang dimana nyongkolan ini adalah sebuah adat suku Sasak, yaitu iring-iringan atau arak-arakan yang dilakukan dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan yang bertujuan untuk yaitu menyebarkan atau memberi informasi kepada halayak luas atau masyarakat bahwa dua orang yang diarak-arak dalam proses nyongkolan ini bahwa dia sudah sah berumah tangga atau sudah sah dalam bulan pernikahan. Nah, dalam nyongkolan ini juga ada instrumen musik yang ikut berpartisipasi dalam iring-iringan ini, yang biasanya instrumen musik ini yang dipakai dalam nyongkolan ini ialah gendang bele. Gendang bele ialah instrumen musik adat suku Sasak, yang dimana gendang artinya adalah gendang, ya bele artinya adalah besar. Nah, dalam arti tersebut bisa kita simpulkan bahwa gendang bele adalah gendang yang besar. Dalam gendang bele ini tidak hanya gendang yang besar yang terdapat dalam instrumen musik ini, tetapi ada alat-alat instrumen musik yang lainnya seperti timbal dan lainnya. Yang keempat yaitu begawe. Begawe ini ialah titik terakhir dari sebuah prosesi pelaksanaan adat nyongkolan. Bejago ini adalah begawe ini adalah sebuah pesta yang dilaksanakan setelah nyongkolan. Biasanya itu setelah nyongkolan malamnya, sore nyongkolan malamnya langsung dilaksanakan begawe atau bejago ini, yang makan-makan dari pihak keluarga dan masyarakat setempat. Nilai kearifan lokal dari budaya nyongkolan. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam budaya nyongkolan ini yaitu sikap dan perilaku yang taat dalam kewajiban beragama, toleran terhadap ibadah orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nilai tanggung jawab, yang dimana dapat kita lihat nilai tanggung jawab yang terkandung dalam budaya nyongkolan ini adalah berapa jumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Kejujuran yang terkandung dalam budaya nyongkolan yaitu setia terhadap pasangannya dan kekasihnya
bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai kerja keras. Nilai kerja keras adalah bentuk perjuangan laki-laki terhadap si perempuan atau pasangannya itu untuk mencapai jenjang nyongkolan. Oke. Selain budaya nyongkolan, ada juga budaya presean. Presean merupakan kesenian tradisional masyarakat Sasak yang dimana mempertarungkan dua laki-laki atau biasa disebut dengan padu menggunakan sebuah rotan yang biasa disebut dengan penjarit dan menggunakan perisai yang biasa disebut dengan emu. Presean merupakan kesenian yang sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu yang dimana dijadikan sebagai latihan bagi para pemuda Sasak untuk melatih ketahanan mereka. Presean berasal dari kata per, isi, dan an yang memiliki makna sebagai mengisi ilmu kebatinan dan ilmu bela diri bagi para pemuda Sasak agar menjadi laki-laki sejati. Seorang pepadu harus memiliki 3 sifat, yaitu wirase, wirama, dan wiraga. Wirase yaitu bagaimana seorang pepadu tersebut menggunakan perasaannya. Selama mereka bertarung, mereka tidak boleh memiliki dendam terhadap lawannya. Kemudian wirama yaitu gerakan tubuh atau menari. Selama mereka bertarung, mereka akan diiringi musik dan kemudian mereka akan menari agar pertarungan tersebut tidak menjadi tegang. Kemudian yang ketiga, wiraga. Wiraga adalah ketahanan tubuh si pepadu. Sebelum mereka bertarung, mereka harus melihat dulu keadaan fisiknya karena nantinya mereka akan saling bertarung menggunakan rotan. Presean akan berakhir ketika salah satu dari pepadu ada yang berdarah. Kemudian pertandingan akan diakhiri dengan bersalam-salaman dan berangkulan. Nilai yang terkandung dalam budaya Presean yang pertama sebagai aktualisasi pengendalian diri. Seperti sudah dijelaskan tadi, selama pertarungan Presean berlangsung, seorang pepadu tidak boleh menyimpan dendam terhadap lawannya. Kemudian tidak boleh merasa sombong ketika ia menang dalam pertarungan. Kemudian yang kedua, sebagai wujud sportivitas dan patriotisme. Sebab pertarungan Presean ini diadakan guna melatih nyali dan juga keberanian bagi pemuda Sasak. Kemudian yang kedua sebagai wujud sportivitas dan patriotisme. Sebab pertarungan Presean ini diadakan guna menguji keberanian dan juga nyali pemuda Sasak.